Halo Sobat Islami, selamat datang di Islam History Channel. Pada video kali ini kakak akan mempersembahkan cerita yang menarik mengenai kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat pertama Rasulullah. Kisah pertama sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau merupakan bagian dari As-Sabiqunal Awwalun, yakni orang-orang pertama yang masuk Islam. Sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah berdakwah, menyiarkan agama Islam. Abu Bakar terkenal sebagai pribadi yang lembut dalam bertutur kata, penyabar, juga dermawan yang membebaskan 70 budak. Rasulullah memberikan gelar, Ash-Shiddiq, kepada Abu Bakar, yang memiliki arti, berkata benar. Abu Bakar juga menemani perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Walau mengalami ancaman bahaya dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, Abu Bakar tetap setia mendampingi Rasulullah. Saat Rasulullah sakit, Abu Bakar ditunjuk oleh Nabi Muhammad untuk menggantikannya sebagai imam sholat. Ketika Rasulullah meninggal dunia, banyak para sahabat yang tidak percaya atas kematian Rasulullah, namun hanya Abu Bakar satu-satunya yang mengingatkan bahwa Rasulullah juga seorang manusia sama halnya seperti mereka. Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sebagai khalifah umat muslim. Saat menjadi seorang khalifah, Abu Bakar tetap berada di jalan yang lurus, gigih untuk melindungi Islam juga memerangi kaum yang murtad. Berasal dari klan kecil suku pedagang Quraisy yang berkuasa di Mekah, Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam. Banyak sekali hal yang menunjukkan kedekatannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saat dirinya menikahkan anaknya, Aisyah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pendampingnya dalam perjalanan ke Madinah saat hijrah. Di Madinah, dia adalah kepala penasihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, dia juga melakukan ziarah ke Mekah, hingga menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam selama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam Madinah menyelesaikan krisis kepemimpinan dengan menerima Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah atau pemimpin pertama umat Islam. Terpilihnya Abu Bakar menunjukkan kesadaran politik yang baik. Dan cepatnya pemilihan menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk bersatu dan melanjutkan tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai khalifah, Abu Bakar memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pemimpin agama sekaligus merangkap kepala negara. Selama pemerintahannya, dia menekan pemberontakan politik dan agama suku yang disebut riddah atau pemberontakan politik, atau kemurtadan, sehingga membawa Arab Tengah di bawah kendali Muslim. Di bawah pemerintahannya, penaklukan Muslim atas Irak dan Suriah dimulai. Selain itu, kompilasi tertulis pertama dari Al-Quran dikatakan telah terjadi selama kekhalifahan Abu Bakar. Ini karena adanya kematian dari beberapa hafidz Al-Quran dalam pertempuran Yamamah, yang meningkatkan kemungkinan bagian dari teks Al-Quran bisa saja hilang. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar Ash-Shiddiq agar Al-Quran segera ditulis agar tidak Al-Quran tetap utuh meski para hafidz telah berjihad di medan perang. Selama sakit, Abu Bakar Ash-Shiddiq dirawat oleh Isya. Sesuai permintaannya, dia dimakamkan dekat dengan tempat Nabi Muhammad. Nah itu dia adik-adik untuk cerita kali ini, bagaimana pendapat kalian adik-adik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.